Filter media sosial bisa menciptakan ilusi kehidupan yang sempurna di mana orang selalu tampak bahagia, sukses, dan memiliki semua yang mereka inginkan. Namun, ini hanya representasi selektif dari realitas aktual. Banyak orang mungkin terlihat hebat dan menjalani gaya hidup mewah di media sosial, tapi di balik layar, mereka mungkin berjuang secara finansial atau bahkan hidup dalam utang. Meskipun orang-orang menunjukkan kebahagiaannya di media sosial, ya mereka juga pasti mengalami stres, kecemasan, atau bahkan depresi dalam kehidupan sehari-hari. Filter media sosial tidak bisa secara akurat mewakili emosi dan pergumulan kompleks yang dialami seseorang. Ada juga kekurangan waktu dan tenaga kerja. Pesan-pesan orang berprestasi sering tidak mencerminkan upaya, kerja keras, dan waktu yang dihabiskan untuk mencapai kesuksesan. Banyak orang merasa tertekan atau nggak mampu ketika mereka membandingkan gaya hidup mereka dengan apa yang mereka lihat di media sosial. Mereka mungkin tidak puas dengan diri mereka sendiri, atau mereka harus memperbaiki citra yang tercipta di dunia maya. Namun, penting untuk lo ingat bahwa apa yang lo lihat di jejaring sosial hanyalah selebaran yang dipilih dengan cermat yang tidak mencerminkan kenyataan sehari-hari. Setiap orang memiliki masalah, punya tantangan, dan momen tidak sempurna dalam hidup. Gua nganjurin untuk lo melihat ke belakang di balik filter dan memahami bahwa tidak selalu ada kesamaan antara kenyataan dan apa yang lo lihat di media sosial. Nah, kemudian bagaimana caranya lo bisa menjembatani kesenjangan ini dan supaya lo bisa menyadari bahwa gaya hidup sebenarnya lebih dari sekedar pencitraan di media sosial. Yang pertama, lo perlu sadar akan dampak perbandingan sosial yang tidak sehat. Pahami bahwa setiap orang memiliki jalan hidup yang unik dan berbeda, dan kenyataan itu tidak selalu seindah yang terlihat di media sosial. Kedua, penting untuk memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraan lo sendiri. Misalnya, gini deh, saat lo merasa tidak puas melihat konten di media sosial atau tertekan untuk menjalani gaya hidup yang tidak realistis, misalnya, lo perlu membatasi paparan konten-konten itu atau bahkan lo rehat sejenak dari media sosial. Dan ini gue saranin. Yang ketiga, lo fokus saja pada nilai-nilai yang lebih dalam dan bermakna dalam kehidupan lo sehari-hari daripada lo terjebak dalam perbandingan sosial atau mencoba memenuhi ekspektasi orang lain. Ya, mending lo menghargai diri sendiri dan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai apa saja yang lo anggap penting. So, pada akhirnya, kita semua memiliki kendali penuh atas pilihan gaya hidup kita. Kita bisa memilih untuk menampilkan gaya hidup yang benar atau menampilkan gaya hidup yang menginspirasi dan memotivasi orang lain. Namun, yang terpenting adalah menghargai kehidupan itu sendiri. Arah dan kata, lo memang melangkah, tapi langkah lo gak punya arah.